Kalau menurut Bung, evaluasi yang benar-benar harus dilihat, khususnya di yang 3 pertandingan akhir tadi, itu di mana, area mana yang? Salah satu kelemahan dari timnas adalah transisi negatif. Oke. Lawan Korea Selatan juga kan kita kemasukan golnya kan seperti itu. Ya. Sebuah blunder juga sih dari panitia. Nah, saya juga belum tahu ini panitianya betul atau tidak sih FIFA, karena kan sepengetahuan kita kan ini tidak termasuk kalender FIFA. Ya. Betul kan? Tapi ada presiden FIFA di sana. Kok di media sama netizen itu menyerang yang namanya Elkan Bagot? Ya. Karena dianggap Elkan Bagot tidak merespon waktu di playoff, pertandingan playoff, yang dianggap dia sudah nggak ada pertandingan lagi, kok nggak mau datang. Kalau menurut Bung gimana? Kembali bertemu dengan saya, Hassani Abdul-Ghani, di acara Hassani Corner. Tentu tetap dengan partner saya, Bung Winder. Sehat, Bung? Sehat, Pak. Cerah bener wajah. Oh iya, tetap semangat dong kita. Karena saya suka logo 2 itu. Iya. Mil. Ya, Mills. Kita terima kasih dulu kepada Mil. Harus dong. Ya, harus support dong. terus. Disupport kita kan. Ya. Dan memang produknya bagus ini. Bagus. Dengan kualitasnya juga nyaman, bagus, iya. Nyaman. Betul. Bukan jualan ya memang. Warnanya juga bagus kan? Mereka banyak warna. Wah, ini lebih jualan nih. Soalnya disupport juga. Gue kira gue tuh kalau jualan, ini lebih jualan. Soalnya saya disupport juga. Gitu ya? Iya. No, saya dari awal suka sih sama iya. Memang bukan karena itu, memang desainnya bagus, Pak. Ya, artinya kalau produk-produk seperti ini bisa mempertahankan kualitasnya, betul. Kan kita konsumer, hak freedom kita ada. Betul. Mau kita beli atau tidak kan terserah kita. Tapi kalau emang barang bagus, selain juga kualitas, harga terjangkau sih. Kalau menurut saya terjangkau banget harganya. Tapi judulnya bukan mil. Bung, kita kan berbicara sepak bola, euforianya sudah selesai. Khususnya U23. Ya. Tentu Bung punya sebuah catatan-catatan sampai akhirnya kita kemarin gagal di Olimpiade, walaupun memang itu bukan target kita. Kalau menurut Bung bagaimana sejauh perjalanan U23? Ya, pertama-tama kita perlu apresiasi perjuangan para pemain, karena kan yang mereka lakukan sesuatu yang tidak pernah kita duga. Tentu kita harapkan mereka bisa masuk ke 4 besar, kemudian lolos ke Olimpik. Tapi kan di luar ekspektasi mereka bisa mengalahkan Korea. Cuma kan yang sekarang perlu dikritisi atau mungkin dievaluasi, 3 kekalahan beruntun nih. Lawan Uzbekistan, lawan Irak, kemudian lawan Guinea. Karena meskipun target kita sebetulnya bukan untuk lolos ke Olimpiade, tapi kan dari Shin Tae-yong dia sudah menetapkan target sendiri dengan optimisme bahwa minimal kita bisa masuk ke 4 besar. Itu terjadi. Dan ada 1 step untuk lolos ke Olimpik. Jadi sebetulnya kita hanya memerlukan 1 langkah lagi. Tapi lawan Uzbekistan kita kalah, kita gak berkembang. Lawan Irak, we had a chance. Yes, setuju. Kita mainnya bagus, peluang kita banyak. Tapi kemudian Shin Tae-yong pun mengatakan, ya kurang kompak lah istilahnya. Ya, secara halus saya katakan ini kurang kompak. Mungkin karena ada beberapa pemain yang juga bermain lebih individual. Kemudian lawan Guinea, ini sebetulnya chance-nya lebih baik daripada lawan Irak. Betul. Karena Guinea sudah lama tidak bermain. Memang mereka tim asal Afrika, fisik mereka kuat, tapi mereka tidak punya kecepatan. Kita punya chance juga nih untuk menang lawan Guinea, tapi ternyata kita gagal. Jadi walaupun target kita memang bukan untuk lolos ke Olimpik, tapi saya pikir tidak ada salahnya juga kalau dievaluasi tentang 3 kekalahan terakhir ini loh. Apa sih sebetulnya penyebabnya? Karena para pemain ini kan yang sekarang berada di Timnas U23 mayoritas akan bermain di Timnas Senior. Jadi perlu ada sebuah evaluasi, bukan evaluasi untuk menjatuhkan mental para pemain, enggak, tapi agar mereka nanti semakin baik performanya, karena kan nanti akan ada 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia kan, dan hampir 80% pemainnya itu sama, dia. materinya sama. Jadi saya pikir evaluasi itu secara internal dari PSSI dengan jajaran pelatih, kalau perlu juga dengan para pemain kan nggak ada salahnya. Apresiasi itu
penting, tapi selain itu juga perlu ada evaluasi untuk melihat kesalahannya atau kekurangannya ini di mana. Kalau menurut Bung, evaluasi yang benar-benar harus dilihat, khususnya di yang 3 pertandingan akhir tadi, itu di mana, area mana yang? Kalau saya justru melihatnya di area pertahanan ya. Pertahanan ya. Pertahanan. Padahal kan selama ini kita lebih fokus ke situ. Iya betul. Atau ini tengah. Kalau tengah sebetulnya sih masih bisa nahan. Kita punya masalah di pertahanan. Oke, kita punya kesulitan untuk konversi peluang, untuk mencetak gol. Tapi kenapa kemasukan cukup banyak gol juga? Lawan Uzbekistan kita kemasukan 2 gol. Ya. Lawan Irak kita kemasukan 2 gol. Kemudian lawan Gini ada beberapa kesalahan dilakukan oleh para pemain kita yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Gini. Kesalahannya itu di mana? Di lini pertahanan kita. Ya. Apalagi di last match lawan Gini, kita kan tidak full tim di lini pertahanan. Nah, artinya lini pertahanan ini yang perlu dievaluasi secara menyeluruh. Seandainya nanti in the next match, mungkin di level timnas senior ada pemain yang absen. Nah, bagaimana nih caranya agar lini pertahanan kita semakin solid? Itu pertama dulu, karena tim yang biasanya bisa mencapai target atau menjadi juara adalah tim-tim yang punya pertahanan yang kuat. Ya. Betul, harus mencetak gol. Kalau nggak mencetak gol kan nggak bisa menang. Ya. Tapi kalau sudah mencetak gol, kemasukan gol lebih banyak, hasilnya kan kita kalah lawan Irak. Ya, ujungnya kalah. Kalah juga. Oke lah, lawan Uzbekistan kita udah pernah bahas, lawan Irak kita udah pernah bahas, lawan Gini mungkin kita belum pernah bahas. Iya belum. Saya pertama ngelihat sebelum kita lihat efek dari 2 penalti, bukan penalti, ya penalti. Penalti. Satu kan? Satu masuk, satu tidak. Tapi di situ saya lihat sepertinya pemain kita tidak siap. Strategi sudah benar, ada kelebihan di timnas itu lemparan Arhan. Gol pertama terjadi itu, penalti yang terjadi, itu adalah counter attack yang dilakukan oleh Gini setelah bola lemparan dari Arhan. Pemain bawah karena tinggi-tinggi pada naik ke depan. Tidak kembali karena si Witan tidak dipergunakan di depan gawang, turun ke bawah. Kan di situ terjadi kesalahan. Menurut Bung ini apakah miskomunikasi atau strateginya yang? Kalau dari segi strategi menurut saya tidak ada salahnya. Karena strategi lawan Gini bagus, lawan Irak bagus, lawan Uzbekistan memang gak jalan. Atau Gininya nangkep? Enggak, menurut saya Gini memanfaatkan sih kelengahan para pemain kita. Karena salah satu kelemahan dari timnas adalah transisi negatif. Lawan Korea Selatan juga kan kita kemasukan golnya kan seperti itu. Jadi kadang-kadang ketika bermain dengan high line, bermain dengan garis pertahanan yang tinggi, nah ada beberapa defender kita yang sering terlambat untuk recover. Jadi disinilah kita melihat pentingnya peran dari seorang leader di pertahanan seperti Rizky Ridho. Rizky Ridho ini kan kapten tim juga ya. Kalau Rizky Ridho ini saya jarang sekali sih melihat dia tuh maju ke depan. Kalaupun dia maju dia akan mungkin berada di tengah kecuali ada corner ya. Jadi memang recovery transisi negatif kita yang memang kurang baik. Maka itu kok bisa pemain seperti Witan yang berada di belakang yang tiba-tiba panik. Panik dengan kecepatan pemain Gini yang coba untuk menerima umpan. Meskipun layak diperdebatkan juga itu penalti. Karena sebetulnya sentuhan itu di luar kotak, satu kaki pemain Gini itu di luar kotak, tapi dia jatuhnya di dalam. Apalagi di pertandingan ini kan nggak ada VAR. Jadi ini layak diperdebatkan, tapi selain juga layak diperdebatkan keputusan ini, masalahnya kita terekspos di pertahanan karena terlambat recover. Dan juga karena timnas kita jarang bermain dengan high line of defense, kan jarang. Mainnya kan agak defensif dari belakang, bangun pertahanan, bangun serangan dari belakang, ya kan berhati-hati. Tapi ketika high line selalu recovery-nya tuh terlambat. Saya lebih tertarik dengan strategi yang Bung tadi katakan defensif negatif. Iya, transisi negatif. Transisi negatif. Jadi sepertinya terlambat. Terlambat iya. Turun. Itu sudah 2 kali kena. Dan itu ya tadi terjadi di Korea. Iya, Korea. Lawan Korea kita juga, kalau nggak salah lawan Irak juga ada berapa kali. Irak kayaknya ada satu. Ada berapa kali itu. Iya. Tapi gak gol. Iraknya gak gol. Artinya kalau dari pihak coaching bisa melihat itu diperbaiki, itu kan maka harapan kita nanti di seniornya kan akan lebih baik. Betul. Itu kita lihat dari persoalan lemparannya Arhan. Arhan. Namun
keberadaan seorang wasit ini kan bisa mempengaruhi ritme main sebuah tim. Iya pasti. Nah, saya juga agak upset juga melihat sebuah pertandingan menurut kita penting, playoff Olimpiade, kok kesannya ala kadar gitu. Soal tempat lapangan oke lah, tapi teknologinya harus sama dong. Iya, kalau menurut saya ini kan pertandingan yang sangat penting bagi masing-masing tim ya, bukan saja bagi timnas Indonesia, tapi juga bagi Gini. Apalagi Gini belum pernah tampil di Olimpiade. Jadi pertandingan sekrusial ini seharusnya sih memakai teknologi. Apalagi ini kan bermainnya satu kali. Kalau 2 leg, ya udah main leg pertama tanpa VAR, leg kedua juga tanpa VAR. Nah itu beda lah. Ya tapi kalau 1 leg seperti ini seharusnya ada VAR. Apalagi Presiden FIFA itu ada loh. Ada di situ. Nah ada di tribun itu. Jadi seandainya ada VAR kan bagus juga. Jika wasit di ruang VAR menganggap itu keputusan dari wasit itu bisa dipertanyakan, kan kemudian akan ada call kepada wasit. Dan bukan cuma penalti pertama, penalti kedua juga. Sama. Nah itu. Nah saya ingin tanya ke Bung. Calling yang kedua, waktu Dewa sliding. Itu kan bersih kalau menurut mata kita ya. Bola gitu. Apakah ada perubahan sistem? Seakan-akan kalau ada opportunity untuk buat gol, gangguan seperti itu dianggap penalti. Nah, ini tergantung kepada wasit. Jadi memang ini situasi 50-50. Memang kita melihat Dewangga pertama-tama itu kena bola. Betul kan? Tapi kan ada gerakan susulan dia yang terkena kaki dari pemain Gini. Nah, ini tergantung lagi kepada persepsi wasitnya sendiri. Nah, wasit melihatnya seperti apa. Tapi kalau memang dilihat apakah Dewangga berhasil menghalau bola, berhasil. Karena bola dulu dia jauhkan. Jadi artinya dia tidak mencegah pemain Gini itu untuk mencetak gol. Jadi kalau kita ditanyakan, ini bola yang kena duluan atau kaki? Jelas bola. Terus ada kerugian nggak bagi Gini? Ya seharusnya enggak. Bolanya kan sudah dihalau, pemain itu tidak bisa mencetak gol. Tapi wasit melihatnya lain. Ada kontak setelah bola dihalau. Maka itu saya juga mengatakan ini nggak layak sebetulnya penalti. Karena bola dulu yang dapat. Ya, tapi tergantung kepada wasit juga. Artinya kalau ada bantuan teknologi, beda. Bisa clear. Bisa clear. Nah, seandainya nanti wasit pun ragu, ya kan wasit pun ragu dan wasit di ruang VAR itu kasih calling, dia bisa lihat lagi. Dan banyak kejadian di luar, ketika wasit sudah call penalti, ada call dari ruang VAR, bisa dibatalkan juga loh Pak. Iya, kan kalau VAR itu kan 4 wajibnya. Jadi gol tidak gol, penalti tidak penalti kan, sama red card kan. Iya, possible red card. Nah, jadi kalau kita lihat kemarin tuh kelemahannya adalah 2 penalti tersebut benar-benar atas kasat matanya seorang wasit. Apalagi asisten wasit juga kita tidak melihat mengangkat bendera dan dia juga tidak ada bantuan teknologi VAR. Iya, sama sekali nggak ada. Dan itu menurut saya adalah sebuah blunder juga sih dari panitia. Nah, saya juga belum tahu ini panitianya betul atau tidak sih FIFA, karena kan sepengetahuan kita kan ini tidak termasuk kalender FIFA. Ya. Betul kan? Tapi ada presiden FIFA di sana. Nah, saya juga belum riset nih. Jadi kalau ini memang bukan kalender FIFA dan ada presiden FIFA di sana, saya juga bingung apa mungkin kebetulan dia ada di sana untuk nonton. Ya, oke lah kalau dia memang kebetulan di sana dan nonton. Tapi kan ini sepak bola ini kan di bawah FIFA. Ya. Iya kan? Ya kenapa enggak sih ada VAR gitu? Masih FIFA karena nanti begitu Olimpiadenya baru diambil oleh IOC. Oke. Tapi tetap yang jalanin orang sepak bola. Orang sepak bola juga. Dan karena kan masing-masing cabang olahraga itu kembali ke olahraganya. Dan kembali ke lapangan, oke lah lapangan ini mau dipakai yang lapangan latihan ini kayaknya mungkin. Kalau lapangan saya nggak komplain. Oke, ini mau dipakai untuk lapangan. Apa mungkin lapangan yang biasa ya, nggak mau dibikin stadion apa? Oke, nggak masalah karena ini kan sekali main ya. Tapi seharusnya bermain di lapangan seperti itu harus didukung oleh teknologi. Itu poinnya kita. Iya. Itu poinnya kita, kok ini pertandingan penting. Tapi memang kalau kita lihat sejarah, ini impact dari COVID. Seharusnya kejuaraan U23 ini, kalau saya nggak salah, itu sudah dilaksanakan jauh hari di Cina. Cina waktu itu tidak kena pandemi, maka diambil lalu oleh Qatar sebagai tuan rumah. Kalau Piala Asia yang senior seharusnya di Bahrain ya, terus pindah ke Qatar. Atau itu ya, yang Piala Asia senior. Yang mana ya? Enggak, Piala Asia senior yang Bahrain.
Senior Bahrain terus pindah ke Qatar. Oh benar, yang di Cina ini dibatalin makanya pindah ke Qatar. Yang senior? Enggak, yang U23. Yang ini saya belum ngecek ya. Makanya mepet ini. Oke. Mepet dengan playoff. Playoff, oke. Karena kan sempat kita bertanya, karena ini harus dilaksanakan kan cepat benar. Karena Piala Afrika sudah main lebih Bukan. awal kan? Juli kan sudah Olimpiade. Iya sudah Olimpiade, betul. Mepet Jadi agak banget. mepet Iya, gitu. mepet. Jadi memang ya kita tetap bersyukur. Iya, iya. Kalau saya kan selalu belajar dari kesalahan. Iya. Iya kan? Itu kan positive thinkingnya. Ya. Yes. Tadi kan kita coba lihat ada beberapa hal Iya. dari pertandingan tadi kan kelihatan timnas kita ada kelemahan-kelemahan yang Iya. harus diperbaiki. Betul. Artinya menghadapi nanti Piala Asia sisa 2 pertandingan lawan Iya. Irak dan Filipina. Filipina, mudah-mudahan ini bisa Iya. tercover Iya, dari betul. kesalahan itu. Iya, betul. Apalagi ada excuse juga di Piala U23 kemarin, Iya. bukan kalender FIFA, jadi banyak pemain-pemain Iya, itu. yang sudah bermain di klub dia. internasional atau Iya. klub profesional. Iya. Banyak klub itu tidak melepas pemain. Iya, betul. Maka itu saya juga agak ingin bertanya ke Bung Binder, sebenarnya nggak bertanya, saya ingin sharing. Oke. Kok terakhir ini apakah kemarahan, kekecewaan, seharusnya nggak harus kecewa ya. Toh kita targetnya masuk 8 besar, Iya. tercapai, Iya. malah diberi hadiah bonus, Betul. masuk 4 besar. Yes. Nomor 4 kita. Iya, betul. Tidak dapat nomor 3. Iya. Ini sejarah. Ini Sejarah sejarah, juga, semua sejarah. Sejarah. Tiba-tiba kok di media sama netizen Oke. itu menyerang yang namanya Elkan Bagot. Iya. Karena dianggap Elkan Bagot tidak merespon Oke. waktu di pertandingan Oke. playoff Oke. yang dianggap dia sudah nggak ada pertandingan lagi, kok Iya. nggak mau datang. Iya. Kalau menurut Bung gimana? Kalau menurut saya setiap pemain profesional itu kan sudah punya planning mereka masing-masing ya. Yes, Apalagi Elkan Bagot ini kan mainnya di Inggris. betul. Betul kan? Dan setelah musimnya berakhir, kan Elkan Bagot juga mungkin dan juga klubnya mungkin tidak mengira Ya, bahwa akan ada playoff. Ya. Ya kan, siapa sih yang menyangka timnas akan bisa lolos sampai 4 besar? Kalau harapan ya jelas, kita Yes. semua berharap kalau bisa masuk ke Olimpiade. Ya. Atau kalau bisa timnas senior masuk ke Piala Dunia, itu kan harapan kita. betul. Tapi kita kan tidak menyangka. Dan bagi seorang pemain sepak bola atau kita sendiri, ya kan, kita tentu kan punya planning dong dalam kehidupan kita. Setuju. Ya, contoh nih saya bekerja di perusahaan swasta. Pasti saya sudah ada planning. Saya bulan ini tanggal sekian saya ada urusan lain nih. Urusan sama keluarga atau saya ada rencana liburan, ya kan? Itu kan udah hak saya. Betul kan? Tiba-tiba kantor memerlukan saya. Nah, saya punya alasan tersendiri dan kantor sebelumnya sudah mengetahui bahwa memang saya sudah punya rencana. Ya. Ya kan? Jadi saya pikir kita juga tidak boleh berpikir negatif sampai mengatakan bahwa Elkan Bagot ini tidak nasionalis karena dia mungkin sudah punya rencananya sendiri. Ya. Sama halnya seperti saya yang bekerja, kemudian saya mau bulan Juni ini saya mau off. Ya. Karena saya sudah 1 tahun nih bekerja nih. Ya. Saya perlu off dong, saya perlu relax juga dong. Namanya manusia perlu relax. Dan kalau seandainya Elkan Bagot pun hadir, ya, yang tentu kita ingin dia hadir, dia main, apa jaminannya? Kan nggak menang juga. Apa Artinya tidak ada jaminannya jaminan dia? harus menang? Iya, apa jaminannya dengan hadirnya Elkan Bagot itu akan menang? Oke, memberikan peluang kita lebih baik. What is the jaminan? Apalagi Elkan Bagot tidak bermain di Piala Asia U23. Apa jaminannya lagi dia bisa langsung nyetel? Walaupun dari Inggris ke Prancis tuh kalau nggak salah 2 jam atau 2,5 jam udah nyampe lah ya. Oke, anggapnya 3 jam lah. Udah nyampe. Tapi ini bukan soal jarak yang dekat. Ini soal chemistry. Betul kan? Dia tidak bermain di Piala Asia U23 sama sekali. Ya. Karena tidak dilepas oleh klubnya. Betul kan? Tiba-tiba dia masuk begitu. Kita juga nggak tahu kondisi dia. Iya, kita juga nggak tahu apakah dia fit 100% atau Yes. tidak. Iya kan? Dan kalau kita mengatakan Elkan Bagot tidak nasionalis, menurut saya sama sekali tidak fair. Karena kenapa? Terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan. Karena dulu itu kan dia yang memilih sendiri. Iya. Untuk menjadi warga negara Indonesia agar bisa Dan dia melihat timnas Indonesia. punya chance untuk memilih Thailand juga. Betul. Tapi kan dia nggak mau. Dia pilihnya Indonesia. Thailand juga melobi dia. Iya. Jadi saya pikir netizen kita harus lebih dewasa lagi. Tapi inilah netizen kita. Ya setuju saya. Artinya gini, saya sependapat. Kita semua punya planning. Iya. Apalagi seorang Elkan Bagot yang bermain Satu musim musim penuh itu. full. Iya. Itu
kan tentu dia punya kehidupan. Iya. Ya Personal kan? life. Personal life dia sama pacarnya lah, atau sama keluarganya. Itu. Itu yang harus disadari oleh siapapun penggemar timnas ya. Betul. Kalau benar saya nggak tahu. Katanya STY juga kecewa. Kalau benar, saya juga dalam hal ini tidak mendukung STY. Karena STY juga harus profesional. Betul. Melihat anak didiknya gitu. Dan jangan dijadikan alasan. Jangan, karena gini, kalau dari awal memang ini ada kewajiban dilepas oleh klubnya, lalu dia tidak mau, that different. Yes. Tapi kalau ini memang dia tidak masuk karena memang klubnya tidak memberi izin dari awal, karena dia klub membutuhkan dia dan tidak ada kewajiban karena regulasi dari FIFA. And last minute dia sudah punya plan lain karena dia baru selesai main 1 tahun, dia perlu rest. Betul. Sebentar. Betul. Tiba-tiba dipanggil, dia bukan dia mau, mungkin kita juga nggak tahu kondisi dia. Ya kan? Kalau dia nggak merasa fit benar, ngapain? Lalu kalau benar nih STY kecewa dan dia tidak mau manggil lagi, menurut saya itu nggak fair juga. Iya betul, karena bagi seorang pelatih sebetulnya juga tidak boleh bergantung kepada 1 atau 2 pemain sih. Poin saya, nothing personal. Iya betul. Jadi if you do professional, nothing personal. Iya, nothing personal. Jadi jangan bawa itu menjadi personal gitu. Dan dengan kehadiran Elkan Bagot, oke lah, anggap saja bisa mempersolid lini pertahanan kita. Tapi kan pertahanan itu kan bukan diperkuat oleh 1 pemain. Betul. Ada 3 center back. Bagaimana dengan chemistry? Terus Elkan Bagot apakah langsung datang langsung main? Kan nggak mungkin juga bagi seorang pemain. Ya kan dia harus ada training juga. Kalau dia datang mepet, tiba-tiba nanti karena dia pertahanan juga nggak rapi koordinasinya kan? Nah kan kita lihat beberapa kali ada absen itu kan karena misalnya ya saya lihat datang pemain dari Eropa, main dengan durasi yang pendek. Dia jet lag-nya segala macam, penyesuaian udara Jakarta ini kan berbeda dengan udara di Eropa. Bukan kalau ke Jakarta. Bukan polusinya ya, bukan cuaca panasnya itu betul. kan, Tropis, lembab tropis itu kan beda. Iya itu kan kalau ke Jakarta. Ya artinya itu kalau kita misalnya kalau seorang pemain nggak siap benar. Iya betul. Itu kan menjadi lemahnya tim. Iya betul. Kalau tadi kan kita berbicara kan Elkan hadir untuk mengisi kekosongan Justin Hubner sama Rizky Ridho. Tapi kalau dia nggak fit, itu maksud saya. Kita belum tahu juga kondisi dia, dan biasa pemain kalau sudah 1 musim penuh bermain, itu ada juga jenuhnya, Pak. Ada. Itu wajar, ada jenuhnya juga. Betul. Jadi mereka perlu juga relax, dan mereka ketika sudah punya rencana, ya sulit juga bagi mereka untuk membatalkan rencana itu. Tapi pada intinya kita juga tidak boleh berpikir negatif, karena Elkan ini juga adalah pemain yang memang cinta dengan Indonesia. Beberapa kali sudah dia katakan. Jadi kalau sekarang kita menyerang dia, ya kita juga belum tahu alasan sebenarnya ini apa, ya kan? Nggak fair juga. Iya, nggak fair juga kita langsung menghakimi dia gitu. Ini ada satu lagi nih. Siapa tuh? Klub Como. Oke. Klub Como itu merasa punya Indonesia karena pemiliknya kan Jarum Group. Iya, betul. Lalu kabarnya Tom Haye ada yang merekomendasi Tom Haye main di situ. Ada yang merekomendasi ke Como. Ya. Dari mana ini? Ini berita yang berseliweran ya. Oke. Tom Haye kan habis kontrak kan dengan klub lamanya yang di Belanda. Jadi banyaklah mengusulkan ke Como. Oke. Orang kita kan selalu mengkaitkan kalau pemiliknya Indonesia, pemain Indonesia di sana. Kan nggak kayak gitu di dunia profesional, nggak kayak gitu. Kalau seperti itu, seharusnya sebelumnya Pak Erick Thohir juga bawa aja pemain Indonesia ke Inter. Iya kan? Tapi kan nggak segampang itu. Bawa 11 pemain. Iya, 11 pemain. Jadi Inter langsung masuk ke liga paling bawah itu. Internya. Jadi diserang oleh netizen Komonya. Como. Oke. Karena ada komentar dari salah seorang petinggi Como yang kebetulan mewakili Como, teman baik gua juga sebenarnya. Itu dianggap Tom Haye tidak layak bermain di Como kalau Como sudah berada di Liga A. Dia cocok main di Liga B. Marahlah netizen kita. Merasa petinggi ini meremehkan Tom Haye. Tapi nggak usah kita bahas. Karena maksud saya gini, udahlah nggak usah terlalu sensitif. Kalau soal menilai pemain, itu kan juga, kalau feeling saya ya, mungkin saya salah. Walaupun yang berbicara adalah wakil dari klub, tapi logisnya
wakil ini atau orang ini mungkin sudah dapat masukan juga dari pelatih. Logisnya ya, artinya mungkin sudah ada rekomendasi, mungkin dari pelatih sudah mengatakan no, kita tidak mau. Nah, maka itu bisa memberikan pernyataan. Karena kan segalanya kan bergantung kepada pelatih. Dia cocok atau enggak dengan style of play dari timnya. Dia salah satu direktur lah. Iya. Tapi menurut saya ada bahasa diplomasi lah. Iya, seharusnya jangan terlalu kasar juga. Jangan ablek. Oh, kalau saya jadi posisi dia, teman gua juga sih namanya Mirwan. Sorry Mirwan. Kalau gua jadi lo, gua jawabnya begini. Gua akan lihat Tom Haye, tapi nanti tergantung dari pelatih. Simple. Iya, betul. Nggak harus kita jelaskan gitu, karena kan nggak semua penggemar kita kan frekuensinya sama. Iya, betul. Bung Binder, iya. Ada yang menarik juga nih. Tadi kan inilah, setelah diberikan kita euforia yang tinggi, kita sepertinya hidup dalam dunia yang glamor tadi. Iya. Ya, seakan-akan Indonesia ini sudah di posisi yang kelas dunia. Padahal lupa kita, Piala AFF nggak pernah juara. Bung, ini kan tanggal 6 Juni, kita lawan Irak. Lalu lawan Filipina. Kita nggak ngomong pertandingannya, kita nggak nanti itu kan episode berikutnya. Iya, itu masih lama kan. Karena ini yang lagi serunya, apa tuh? Harga tiket. Waduh, komplain lagi. Katanya mahal. Sebelumnya kan jersey dikomplain. Nah, sekarang tiket. Stadion nggak dikomplain, belum? Belum. Bentar lagi kali. Bentar lagi. Ini kenapa cenderung kita ini kalau ada perubahan dikit seperti nggak terima ya? Ya, kita kan harus paham juga ya bahwa dalam hal marketing atau penjualan itu yang namanya momen, ya sebuah momen itu jarang akan datang untuk kedua kalinya. Dan ini kan momen yang besar ya. Artinya 2 pertandingan ini menentukan langkah Indonesia untuk bisa lolos ke round 3. Jadi saya dari awal ini sebetulnya sudah menduga, ini feeling saya, sepertinya harga tiket ini akan naik. Ya, dan itu menurut saya dari segi marketing nih atau sales itu biasa. Ya, siapapun yang menjadi ya anggap perusahaannya atau siapa yang akan menjual tiket, apakah itu konser atau pertandingan sepak bola, pertandingan basketbol, yang namanya sudah klimaks. Ini kan sudah menuju klimaks nih kita nih 2 pertandingan. Itu biasa dari segi marketing kita akan memanfaatkan momen itu. Demand, supply and demand. Supply and demand. Sudah pasti demand-nya akan tinggi. Timnas kita sekarang semakin baik. Ya kan, semakin kuat. Istilahnya kita sudah masuk ke level Asia, kita mau bersaing di level Asia. Jadi saya pikir kalau ada kenaikan harga tiket itu wajar, tapi harus dilihat kenaikannya itu seberapa tinggi. Karena jangan sampai juga overprice. Kalau ini harga paling tinggi tribun atas 250 itu mahal nggak? Paling tinggi tribun biasa? Yang atas. Kalau menurut saya mahal. Mahal ya? Mahal. Itu seharusnya berapaan? Kalau menurut saya di bawah 200 lah. Di bawah 200, 150-an kali ya? 175, 150. Oke. Ada zone... Ini yang paling atas kan Pak? Paling atas? Iya. Terus di bawah 200 lah. Terus ada zone tengah lah, itu mungkin di bawah ya. Itu zone 9, 550. Kemahalan juga. Terus ada zone 8, daerah East sama West, itu 850. Mahal juga. Terus ada premium, itu 1,250. Ya itu sih bisa lah. Kalau itu bisa. Mampu orang. Mampu lah. Tapi yang tengah ini sama atas itu harus ya yang atas itu ini kan menurut saya mungkin orang lain kan beda, ada alasan tersendiri. Tapi yang untuk mass nih, yang untuk rame nih, ya harus di bawah 200 lah. Saya pernah pengalaman waktu bawa David Beckham dengan LA Galaxy. Oh, yang main friendly match. Iya, oke. Itu saya jual tiket paling mahal di daerah bawah antara VIP Barat, VIP Timur. Itu laku berapa tuh harganya? Saya lupa waktu itu paling mahal lah untuk kategori friendly match gitu. Tapi laku. Yang di itu laku. Laku kira-kira 20.000 tiket. Nah, sedangkan kita paling atas itu kan lumayan gede. Iya, untuk Mas. Ya kan itu ada sekitar 30.000 atau berapa gitu. Itu laku berapa tuh, Pak? Nah, waktu itu saya berpikir, ini kalau saya jual tiket
20.000, saya rugi. Jadi saya naikin jadi 75. 75.000. 75.000 apa 50.000? Oke. Nggak ada yang beli. Nggak ada yang beli. Nggak ada yang beli. Nah, itu kan kemampuan orang. Nah, Dan tergantung match-nya juga. ya, waktu kita datangin Liverpool itu sold out. Iyalah, Liverpool Ya, beda. Liverpool sold out, maka kita menghasilkan uang. Nah, saya sangat paham dengan strategi penjualan tiket. Iya. Ini menjadi tidak mahal Iya. kalau strategi penjualan tiketnya bisa dilakukan. Kan ini tanggal sudah tahu, Oke. kepastiannya sudah Iya, ada. sudah ada. Kan kelemahan kita di Liga 1 itu kepastian tanggalnya nggak ada. Iya, betul. Jadi kita nggak bisa jual tiket terusan. Iya. Kalau ini sudah ada. Oke. Kalau saya, kalau bisa menyarankan ini berdasarkan pengalaman, Iya dong, Bapak boleh sarankan dong. yang tiket tadi harganya berapa? 250 atau berapa? Anda kan bisa lepas sekian persen dengan diskon Di awal, di awal. Berapa? Misalnya 2 minggu sebelum Hamin 2 minggu. atau sebulan sebelum. Kan kita udah tahu tanggalnya. Ya kan? Bisa lepas tiket. Tapi kalau Anda beli 1 minggu menjelang pertandingan, itu ke harga fix, Harga yang normal lah. yang normal. Itu kan biasa kita. Kalau kita naik pesawat, Iya, begitu naik juga. kereta api, Iya. itu strategi marketingnya ada di situ. Jadi pilihannya kepada kita. Pilihan ada kita. Nah, both side itu akan untung. Oke. Kita sebagai penyelenggara masuk uang, cash flow kita jadi sehat. Iya. Si pembeli juga merasa gua udah book Iya, udah book lebih awal. lebih awal. Iya, Ada. Nah, kalau hari ini ada isu mengatakan dalam 12 jam laku tiket 50.000, menurut saya itu gila. Saya juga bingung sih. Itu out of management. Iya, betul. Anda itu membunuh tanpa sadar, Anda membunuh event Anda sendiri. Kenapa? Kalau jam, pasti dong trafficnya jam. Karena ini pembelian online. Ya, pembelian Iya, online. pembelian online. Pasti jam. Dan itu terjadi selama ini. Iya, betul. Kenapa nggak dilepas Bertahap juga. bertahap supaya juga. kan kita penonton ini nyaman. Iya, betul. Ini kan nggak ngerti. Kalau benar ya, kalau salah ya saya yang salah. Gitu. Kalau benar berita itu dalam 12 jam 50.000. 50.000, Luar biasa. you kill that event. Oh ya? Anda akan dimusuhi. Dan itu jadi berita negatif. Enggak, dan 50.000 ini saya kan juga belum ngecek secara detail, baru melihat headline-nya. 12 jam 50.000. Apakah 50.000 ini semua ke user? Itu impossible menurut saya. Ya, apakah semua ke user atau ke siapa ini dijual? Atau ke kelompok supporter? Nggak tahu. Nah, iya, saya juga nggak tahu itu. Jadi saya pikir kalau ada informasi seperti ini akan lebih baik lagi dibuka secara transparan. 50.000 ini dijual ke mungkin user, bukan dikasih tahu namanya. Atau kelompok supporter ini, kan kita juga banyak fan club kan yang bisa beli secara bundling gitu loh. Nah, ini saya pikir akan lebih baik sih terbuka karena dalam beberapa hari ini sangat tinggi protesnya untuk harga tiket yang semahal ini. Saya mungkin gini, kalau harga tiket ya terserah lah ya. Tapi strategi jualannya, Iya. dia menjadi murah Ketika ada itu. kalau pembeli tiket ini tidak disiplin. Iya. Artinya kalau Anda beli last minute, you got the price. Iya. The high price. The high price. Itu di dunia marketing itu hal itu lumrah. Kalau kami dulu buat konser, itu ada namanya early bird. Oke, early bird ya. Early bird, kita lepas sekian persen. Betul. Kan beli pesawat juga ada itu, Iya, sekian persen dilepas. Sama. Nanti dia tahan. Iya. Kalau dia lihat demand-nya tinggi, dia tahan 20%. Iya. 20% itu yang dilepas dengan harga yang fix, yang fix, yang normal harga ya. mereka. Jadi kalau sekarang Anda lepas harga 251,2 dari awal sampai akhir, Anda itu nggak mau mikir, nggak mau repot. Iya, nggak mau repot, udah jual aja sekian. Jual aja, itu pola lama bos. Dan saya pikir walaupun setiap momentum itu akan dimanfaatkan untuk marketing, tapi juga seperti yang tadi saya katakan, jangan overprice. Karena ini adalah momen bagi para supporter kita untuk hadir dan menyaksikan langsung sejarah ini nanti tercipta. Jadi ya saya pikir itu yang tadi saya katakan ke Bapak, yang atas ini kan, kalau 250, kalau menurut saya, mungkin saya salah, ya kalau bisa bayar ya silakan kalian bayar lah. Tapi menurut saya 250 itu kemahalan. Oke, itu dari sisi harganya. Harga.
Tapi kan bisa dibuat tadi yang saya maksud Iya dengan itu strategi. lebih murah. Artinya kalau di diskon 30%, 40%, lebih enak. belinya dari awal, Iya lebih enak. kan dilepas pelan-pelan. Dan juga cash flow masuk. Oh yes. Kan masuk dapat cash kan? Betul. Cash flow udah pegang cash duluan. Betul. Iya, dan akan lebih termanage dengan baik gitu. Jadi gini, kalau ngelihat itu pengelola gitu, itu jangan dilihat dari uang masuk keluar masuk aja. Uang yang masuk yang dibeli ada sekian M, kita taruh di bank seminggu aja, itu kan udah bunga. Iya betul. It's about how to manage. Iya. Jangan dilihat dari volume juga. Volume segala macam, iya. karena kan volumenya masih tinggi. Dan saya juga belum ngecek sih berapa sebetulnya kapasitas yang dibuka. Secara overall kan itu 80.000 ya. 80.000, tapi Biasa pastilah yang dilepas tuh kurang lebih pengalaman saya 60.000. 60.000. Karena kan 20.000 itu undangan, sponsorship, betul. yang telepon tiba-tiba kan, Iya, betul, yang so akrab itu banyak tuh. Pengalaman gue. Tapi gitu. kalau saya sih Pak, mau saya akrab juga, saya akan beli. Karena prinsip saya dalam hidup, kalau toko teman, saya nggak mau gratis. Karena Anda pedagang. Hah? Anda pedagang. Iya. Kalau Anda jadi pejabat, itu suka lupa diri. Itu beda lagi, itu saya nggak tahu. Tapi kalau saya, udah gitu, bawa ajudan lagi bos. Jadi riders dong, ada banyak nih orang. Iya. Belum lagi ajudan-ajudan siluman. Nah kalau saya mau beli dari toko teman, saya bakal bilang udah. Dan lebih marah ajudan daripada kita panitia. Masa? Iya. Makanya Bung Binder sekali-kali jadi panitia. Tapi kalau gua udah pensiun sih. Iya. Tinggal ngomong doang. Bapak kan berapa kali Piala Presiden bukannya Bapak yang ngurus itu? Piala Presiden saya pegang. Iya. Piala Jenderal Sudirman saya pegang. Iya. Yang bawa Liverpool saya. Yang bawa David Beckham saya. Di musik saya ada ratusan konser. Pakem gue di situ. Iya. Katem lah. Ya artinya yang Bapak jelaskan ini sesuai dengan pengalaman. Oh iya. Bukan teori doang kan? No. Makanya saya waktu itu berpikir Liga 1 kalau izin keramaian tadi diganti dengan izin industri, ada kepastian jadwal. Tiket terusan. Tiket terusan itu akan sangat membantu liga. Tim peserta ya. Iya, betul. Karena kan betul. kelemahan klub kita sekarang nggak ada cash flow. Iya, nggak ada cash flow-nya lemah. Betul. Minus. Bukan orang yang nggak punya uang. Iya, betul. Tapi pengaturan cash flow itu kan kalau Anda berada di sebuah perusahaan, paham lah. Iya, walaupun untuk hal ini juga PSSI ada buka sih kalau nggak salah tiket terusan ya untuk 2 game. Tiket terusan 2. Nah, di situ kan 2 match. Nah, kenapa itu dia ngerti ngejual lebih murah dari harga misalnya kalau beli 2 kan 450, berarti kan dia diskon. Di diskon. Kenapa dia nggak mainkan pola seperti match itu? Enggak, ini dibikin kan tiket terusan dengan No, artinya kan kalau harga 250, kalau dia kasih diskon 30%, kalau belinya dulu, itu akan lebih baik sih menurut saya. Kalau menjelang seminggu atau 4 hari, harga normal. Kan dia sudah laku jauh-jauh hari. Dan saya nggak yakin sih, bukannya artinya saya bilang nggak pasti, saya nggak yakin bahwa supporter kita akan mau beli tiket terusan, saya nggak yakin. Langsung 2 match ya. Itu kan kita merubahkan habit orang. Iya, habitnya itu yang harus dirubah. Jadi ini sedikit pengalaman lagi ya. Iya, oke. Saya pernah mendatangin tim Harlem basket ke Indonesia. Waktu itu kita membuka stadion Sport Mall yang sekarang menjadi Britama Arena. Mahaka Square sekarang namanya. Itu saya mendatangin tim Harlem. Di Jakarta saya buat model gini. Jual tiket jauh hari. Dapat diskon segala macam strategi. And then sold out. Nah, kita main di 3 kota. Di Medan. Saya mendarat ke Medan, dari kapasitas 4.000, itu baru tiket laku kira-kira 2.000. Setengahnya. Sorry bukan 2.000, 200. Waduh. Kita panitia, itu kayak jantung udah copot. Iya. Ya kan? Besok hari, menjelang pertandingan, mainnya malam, jam 12 siang, orang beli tiket ada sekilo. Waduh. Ngantri. Jadi ditungguin hari H ya? Ya. Jadi itu habit. Itu habit harus kita beli tiket itu karena kita nggak pernah punya kebiasaan membeli tiket jauh hari. Betul. Karena pola di kita itu terbiasa. Tidak terbiasa soal itu. Itu terjadi di Liga 1 juga. Di Liga 1 juga. Betul. Ya kan? Jarang kali menjual tiket jauh-jauh hari. Iya. Nah, di luar negeri hal itu sudah biasa. Iya, betul. Nah, waktu saya buat pola-pola seperti ini awalnya,
saya dimarahin juga sama anak buah saya. Oke. Ya kan? Sorry, ini hanya bagi pengalaman, bukan sok tahu. Tapi kalau ada panitia tersinggung, gue minta maaf, ya kan? Tapi kalau mau sharing ilmu, ya undanglah minum kopi kita kan. Paham gue kalau kayak gini. Karena kita sudah jalan dalam dunia seperti ini hampir 15 tahun. Iya. Betul, Bapak udah ada pengalamannya kan, maka itu Bapak bisa sharing di sini. Ini kan kalau sekarang kita omon-omon aja. Iya, tapi kan seandainya ini harga tidak dinilai overprice, saya nggak yakin juga sih netizen kita akan protes seperti ini. Ini gara-gara Coldplay nih. Maksud saya, netizen kita juga jangan kita remehkan mereka. Mereka kalau ada komplain, ada protes ya, pasti ada sesuatu yang ingin mereka sampaikan. Tadi kita berbicara soal Erkan Bagot, tapi kan perlu juga nanti Pak, harus ada penjelasan kepada supporter kita. Kenapa sih nggak hadir? Karena kan sejauh ini yang saya ikutin sampai kemarin ya, saya nggak tahu hari ini, bahwa tidak ada respon. Ya kan? Oke, jadi dari kan federasi. Nah, dari klubnya Elkan sama dari Elkan sendiri tidak ada respon. Itu yang saya baca beritanya. Nah, itu yang membuat netizen kita ini jadi negative thinking. Tapi ya jangan juga dong diserang sampai dikatakan tidak nasionalis. Tapi karena inilah mereka bergerak. Kenapa nih gak datang, jangan-jangan gak nasionalis gitu loh Pak. Jadi ditekan. Contoh ketika Nathan kembali Piala ASEAN U23, netizen kita apa? Gerak minta apa? Minta Heerenveen ya kalau nggak salah. Ya Heerenveen. Ayo kasih Nathan untuk main. Akhirnya walaupun ada lobby juga dari Pak Erick Thohir, Nathan balik. Jadi walaupun netizen kita ini dalam menyampaikannya ini kadang-kadang salah, ada juga kemarin tuh setelah Gini menang ada ucapan komentar-komentar rasis, memang mereka salah dalam rasis itu. Tapi ada juga yang kita harus pahami, ada juga mereka tergerak untuk aktif di sosmed. Nah ini seandainya tiket ini harganya wajar, saya tidak mengatakan murah, wajar, saya gak yakin kok Pak akan ada protes sekeras ini. Ya itu, boleh kita buat mahal, tapi ada strategi. Strategi penjualan. Jadi memberikan pilihan. Jangan istilah kalau kita omon-omon itu pokok ke. Lo mau beli, mau enggak kayak gitu. Enggak boleh begitu. Ya. Itu bukan orang jualan. Iya, karena mau yang namanya timnas, mau yang namanya klub, supporter itu pemain ke-12. Oh iya, tanpa mereka nggak ada bisnis ini. Supporter itu bagian dari tim itu. Jadi supporter itu apa yang supporter sampaikan itu, kalau menurut saya harus didengar. Harus didengar, kemudian harus ada penjelasan juga kepada mereka, karena mereka ini yang memberikan semangat kepada para pemain kita. Ya, seandainya mereka ini tidak hadir dalam jumlah yang banyak lawan Irak, ya para pemain Irak enak juga Pak. Saya menarik tadi sedikit sebelum kita tutup ya. Ini kan masalah komunikasi, cara penyampaian kita ke publik. Netizen itu kan publik. Mereka harus tahu juga. Mereka harus tahu. Iya. Karena kalau mereka berpikir cara mereka, jadi outputnya jadi berbeda. Betul. Tadi Nathan itu pernah juga diserang di saat dia tidak memberi respon setelah dia datang ke Jakarta, tidak mau datang disumpah, benar ya? Padahal dia schedule-nya padat. Oh iya, yang dia bukan yang datang JXS. Ya JXS si Nathannya nggak ikut. Seharusnya Nathannya ikut. Bareng. Tapi dia nggak datang, dia kan akhirnya bareng sama siapa ya? Iya lupa saya, betul. Bareng sama si Tom Haye. Seharusnya dia di kloter awal. Seharusnya dia di Desember tahun lalu. Itu juga udah diserang. Itu juga diserang. Iya. Diserang oleh beberapa podcast yang merasa tahu benar. Bukan saya. Bukan. Iya. Makanya gue undang Bobi Nur jadi pasangan gue. Hal-hal seperti itu, kalau memang ada informasi yang tersesat di publik, ya harus dikonter oleh federasi. Dikliarkan. Iya, jangan dibiarkan. Itu. Ya kan? Nah, saya belum tahu juga apakah dari federasi sudah ada explanation yang logis ya. Jadi saya berharap jangan juga, ya ini timnas kita kan sudah hebat, ya artinya harga tiket naik ya. Jangan begitu juga dong, ya kan? Pada saat timnas masih biasa gitu juga. Iya, maksud saya jangan sampai kayak begitu. Saya belum tahu apa sih penjelasan atau apakah sudah ada penjelasan, tapi jangan sampailah, timnas kita ini kan lagi bagus, timnas lagi hebat. Ayolah, ini kan kita berbicara pada saat timnas ini sedang biasa-biasa saja, sedang berproses. Supporter kita hadir, jadi jangan lupa juga andil dari supporter kita. Yang kita tahu, kalau untuk timnas, mereka itu akan datang ke dalam stadion, mereka itu akan support Pak.
Nah, jadi saya pikir apa yang mereka sampaikan ini, ya ini sudah menjadi isi hati mereka. Ya. Karena kan nggak semua orang juga yang bisa, dan kita jangan bicara soal orang yang dari Jakarta, yang udah datang dari daerah. Ya kan mereka harus beli tiket pesawat, tiket kereta, tiket bis, terus harus beli tiket pertandingan juga. Kan bagi mereka berat juga, Pak. Tapi mereka ingin nonton timnas. Tapi juga jangan maksa semua orang harus nonton. Oh iya. Kasihan TV-nya nggak ada yang nonton. Kalau saya sih terbiasa nonton dari layar kaca aja. Layar kaca ya? Ya karena saya bisa lebih menganalisa, Pak, kalau dari layar kaca. Tadi malam Kan gua nonton Bung Winder. Di mana tuh? Di layar kaca. Oh iya. Liga 1 itu. Liga 1. Udah ada VR loh. Gimana VAR-nya? VAR-nya ya menurut saya bagus. Saya harapkan terus ada VAR. Pengertian pemain wasit sama wasit VAR dari 2 pertandingan yang sudah berlalu? Ya kalau yang dari pertandingan Persib kan banyak perdebatan juga ya tentang ada pemain Bali itu kalau nggak salah Jefferson Asis ya, yang dengan saya lupa Nick Kuipers atau dengan Alberto Rodriguez itu yang ada gerakan tangannya itu kan sebetulnya kan possible red, dan sebetulnya sudah ada call dari VAR untuk itu, tapi ternyata wasit tidak memberikan red. Nah itu sesuatu yang saya pikir layak diperdebatkan sih, karena itu insiden tanpa bola. Tapi ada callingan? Ada callingan, tapi wasit ternyata lihat layar dan wasit tidak memberikan kartu merah. Nah itu bagi saya layak diperdebatkan. Itu nggak apa-apa, nanti ada komite wasit yang menilai. Oh biasa ada. Walaupun ada VAR. Oh, VAR itu kan memutuskan di pertandingan. Enggak, VAR kan sudah calling. Ya. Terus wasit dengan pendirian dia. Terus kok haknya ada di wasit tengah? Wasit yang di lapangan. Ya, dia punya hak otorisasi. Nah, dia kan otorisasi, dia tidak memberikan kartu merah. Ya. Walaupun itu possible red ya, kita katakan, dan dia possible itu kan belum tentu red. Belum tentu red. Betul. Nah, menurut kacamata wasit, oh ini belum masuk kategori red. Terus kalau klub lain protes, klub yang merasa dirugikan tanpa diprotes pun, itu komite wasit, komisi wasit sudah memproses, mempelajari keputusan dia tidak memerahkan ini sudah benar atau salah. Kalau salah, itu dia bisa sanksi. Sanksinya itu biasanya nggak dapat tugas sekian berapa game. Oh begitu ya. Jadi saya pikir VAR ini kalau bisa ya di setiap pertandingan Liga 1 musim depan bagus Pak. Menurut saya juga. Jadi ya. Tapi kuncinya integritas. Ya dari wasit dong. Artinya gini, setelah Anda punya knowledge, Anda punya teknologi, ya ujungnya hati juga harus bersih. Iya betul. Jadi nggak boleh membela. Iya betul. This is human error. Hal lumrah. Iya betul. Itu dan kebaca kok. Dan VAR ini kan untuk meminimalisir human error. Ya. Bung. Ya. Kita sudah berbicara tentang U23. Tapi waktunya kurang nih. Waktu kurang ya. Ini bisa kita sambung 2 hari 2 malam. Ya. Sambung untuk selanjutnya euforia berikutnya nih. Iya. Isu-isunya kan Irak katanya tidak turun full team. Itu isu kan. Isu. Mungkin war juga mereka. War ya? Iyalah. Tapi secara psikologis mereka nggak ada beban lagi. Iya mereka. Karena mereka sudah lolos. Sudah lolos. Gitu. Ya tinggal dia pilih pasangannya siapa. Indonesia, Vietnam atau Filipina. Tapi bagi tim seperti Irak, saya nggak yakin sih mereka akan santai lawan kita Pak. Pasti mereka fight lawan kita. Gitu ya? Iya, karena ada harga diri juga kan. Oke. Sudah dikasih red. Iya, bukan lagi kepanjangan nih kita. Bukan lagi kuning. Lampu kalau udah merah harus berhenti. Tadi hijau. Sekarang kuningnya sudah ada. Karena semakin seru pembahasan kita. Dari mana ke mana kita? Sampai tadi gak ada planning mau bahas Liga 1, ngomongin Liga 1. Ini impact karena kita pakai baju Mil. Nah, ini beda. Jadi semangat gitu. kita. Jadi thank you to Mil yang telah support Hassani Corner. Kita mungkin nanti akan juga sharing atau berbagi dengan sponsor kita ini, bagi-bagi hadiah baju Mil kepada penggemar Hassani Corner. Begitu ya Bu ya? Giveaway. Tergantung dari Ibu sih. Kalau gua kan cuma omon-omon aja. Tapi kita gak ada emosi-emosian ya. Tenang kita. Cool man. Cool. Harga tiket mahal. Kita masih tenang. Masih tenang. Padahal ngomel tadi. Kalah, kecewa. Pastilah itu kan kita manusia. Ya. Kita semua manusia. Bung Binder, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Pak. Ya. Sebuah obrolan yang cukup sehat, positif. Mudah-mudahan para netizen juga
mengambil faedah dari apa obrolan kita ini, paling tidak please positive thinking. Kenapa? Dengan Anda berpositive thinking, itu kesehatan Anda lebih sehat. Believe me. Kalau negatif, pasti jatuh sakit. Trust me. Ya. Oleh karena itu, supaya lebih sehat, tetap ikutin Hassani Corner. All about sport.